Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah Az-Zahra, NIM J0114182058. Dalam hal ini, saya sebagai mahasiswi koas Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak akan mensimulasikan prosedur pemberian resep dan juga penulisan resep. Nah, sebelum kita melakukan pemberian resep kepada pasien, terlebih dahulu kita harus melakukan anamnesis, pemeriksaan objektif yang terdiri atas pemeriksaan ekstraoral, pemeriksaan intraoral, dan juga pemeriksaan radiografi apabila memang diperlukan. Setelah itu, kita dapat menegakkan diagnosis, lalu menentukan rencana perawatan apa yang dapat kita lakukan kepada pasien. Adapun skenarionya, seorang anak berumur 9 tahun dengan berat badan 30 kg dibawa oleh ibunya ke RSGMP Unhas untuk memeriksakan gigi molar 2 desidui rahang bawah kanan yang telah mobile derajat 2 dan berlubang besar. Ya, masuk Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Ki, silakan duduk. Duduk di sini. Ya, selamat siang Ibu. Siang. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya. Jadi saya Kusnul Fatimah selaku dokter di klinik ini. Ibu siapa nama tak? Salmia. Salmia. Jadi di sini siapa yang mau dirawat Ibu? Oh, anak saya, Bu Dokter. Anak tadi. Anak tak yang mau diperiksa. Kenapa ki anak tak? Oh, ini Bu, giginya tuh sakit dari tadi malam. Katanya goyang giginya. Oh, giginya goyang. Iya. Goyang. Jadi anak tadi siapa nama tak? Sabil. Nah, Sabil tahu nama lengkapnya siapa? Tahu. Siapa nama lengkap tak? Muhammad Syabil Pratama. Muhammad Sabil Pratama. Sabil sekarang kelas berapa Miki? 3. Kelas 3. Kelas 3 SD ya? Sekarang Sabil berapa umurnya? 9. 9 tahun. Tahu tanggal berapa Ki lahir? Tahu. Tanggal 4 Tanggal 4 bulan 4 bulan 4 tahun 2011. tahun 2011. Ibu, siapa kita nama lengkap tak? Salmia Mansur. Salmia Mansur. Salmia Mansur, Ibu, kita kalau boleh tahu apa pekerjaan tak? Oh, ibu rumah tangga, Bu. Ibu rumah tangga dia. Iya, Dok. Di mana kita tinggal? Jalan Raya Patene nomor 88. Nomor 88. Ya, Ibu, tapi bisa saya minta nomor telepon tak? Bisa, Bu. Bisa kita sebutkan? 085 085 342 342 087 087 992. 992. Sabil kenapa gigi tak? Saat goyang Goyang Ki? Yang mana goyang? sebelah kanan, Yang sebelah kanan. Bawah atau atas? bawah. Yang di bawah. Sejak kapan Ki goyang? Kemarin. Gigi goyang sejak kemarin Di. Sakit? Tidak Ci, tidak pernah sakit. Tapi Tidak. dulu pernah sakit? Pernah. Tapi sekarang enggak Di. Enggak. Goyang. Oh iya. Sabil, berapa kali sikat gigi dalam sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sabil suka makan yang manis-manis? Suka. Biasanya makan apa Ki? Gula-gula, Makan gula-gula. Apalagi? coklat, Makan coklat. Apalagi? wafer. Wafer. Oh, wafer dia. Sabil biasanya sikat gigi pas kapan? Siang dan malam. Siang dan malam. Iya. Pintarnya tahu Sabil. Karena pertama, Bu. Iya. Iya, jadi Bu, nanti saya bakalan periksa lebih lanjut dulu ini anak tadi. Iya, Dok. Iya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan objektif ini terdiri atas pemeriksaan ekstraoral dan pemeriksaan intraoral. Namun, sebelum melakukan pemeriksaan ekstraoral, saya lebih dulu akan melakukan cuci tangan
atau melakukan hand rub, kemudian menggunakan APD. Setelah menggunakan APD, saya kemudian akan melakukan pemeriksaan ekstraoral. Nah, pada pemeriksaan ekstraoral ini dilakukan secara visual dan dilakukan secara palpasi. Nah, untuk dengan visual kita melihat apakah ada pembengkakan pada area kelenjar bening pada pasien. Apabila tidak ada, kita lanjut dengan melakukan palpasi kepada pasien dengan menggunakan 3 jari. Nah, kita melakukan palpasi pada kelenjar getah bening pasien yang dimulai dari kelenjar submental, kemudian kelenjar submandibular, kemudian kelenjar parotid, kemudian kelenjar preaurikular. Nah, sembari kita melakukan palpasi pada pasien, kita juga menanyakan kepada pasien apakah ketika dilakukan palpasi terdapat rasa nyeri atau tidak. Ada sakit kita rasa? Tidak. Nah, setelah dilakukan palpasi pada pasien, apabila didapatkan konsistensi kelenjar getah bening pada pasien lunak dan terdapat rasa sakit, maka diprediksikan pada pasien terdapat infeksi akut. Apabila pada konsistensi kelenjar getah bening pasien lunak dan tidak ada rasa sakit, maka diprediksikan terdapat infeksi kronis. Namun, apabila pada pasien konsistensi kelenjar getah beningnya itu keras dan tidak ada rasa sakit, maka diprediksikan terjadi keganasan. Nah, pada kondisi normal pada kelenjar getah bening yang tidak ada keluhan atau tidak ada kelainan, konsistensi kelenjar getah beningnya itu tidak terabah dan tidak ada rasa sakit. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ekstraoral, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan intraoral. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu menginstruksikan kepada pasien untuk berkumur. Berkumur kira. Nah, kita buang di situ. Oke. Nah, setelah berkumur, kita lanjut pemeriksaan intraoral, yaitu kita periksa keadaan rongga mulut dari pasien. Nah, yang pertama kita periksa adalah keadaan jaringan lunak dari pasien, yaitu mukosa dan gingiva. Ini diperhatikan apakah terdapat hiperemi, edem, ataupun fistula. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada mukosa dan gingiva pasien, kita beralih untuk memeriksa keadaan gigi gerigi dari pasien. Kita perhatikan apakah terdapat gigi goyang ataupun gigi yang berlubang. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan intraoral, pasien kembali diinstruksikan untuk berkumur. Nah, jadi itulah tadi prosedur pemeriksaan intraoral pada pasien. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan intraoral tadi kita sampaikan kepada orang tua pasien. Nah, jadi Bu, setelah saya tadi lakukan pemeriksaan pada Anakta, memang betul pada Anakta ini giginya sudah goyang. Terus selain itu dia juga giginya sudah berlubang besar. Oh iya dok. Bisa jadi ini penyebabnya karena kebiasaannya yang selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Oh iya dok, memang betul. Iya, jadi untuk rencana perawatannya sebaiknya ini giginya Anakta kita cabut. Nanti kita cabut, terus setelah itu kita pasangkan space maintainer. Space maintainer. Apa Iya. itu dok? Jadi space maintainer itu Ibu semacam kawat yang nanti dipasangkan buat Anakta. Tujuannya biar nanti gigi permanennya Anakta ini tumbuhnya bakalan beraturan. Jadi tidak tumpang tindih nantinya. Iya dok. Iya. Terus nantinya juga bakalan saya kasih resep buat Anakta minum setelah saya lakukan pencabutan. Iya dok. Ya, bagaimana? Apakah setuju Diki, Bu? Iya dok, iya enggak apa-apa. Setuju, tapi kita tanda tangan dulu di sini, Dik. Nah, jadi Bu, ini saya resepkan Anakta. Jadi ini ada dua macam obat yang harus Anakta minum, Dik.
Nah, yang pertama itu obat paracetamol. Iya, Nah, yang obat paracetamol ini sediaannya sirup Iya. dengan dosis diminum 3 kali sehari. Iya. Dosisnya itu 1,5 sendok. Iya dok. 1,5 sendok. Terus yang satunya ini vitamin B-kom. Iya. Vitamin B-kom ini sediaannya nanti tablet, terus diminum 1 kali sehari. Iya dok. Iya. Dok, obatnya itu harus habis atau tidak usah dok? Sebaiknya ya. Jadi sebaiknya ini untuk obat vitamin B-komnya sebaiknya diminum sampai habis saja karena vitamin G. Tapi kalau yang obat paracetamolnya ini, kalau memang dari anak ini tidak ada merasa sakitnya, bisa diberhentikan konsumsi obatnya. Oh iya dok, baik dok. Ya. Jadi ini resep saya kasihkan, nanti bisa kita tebus ke apoteker di depan. Iya dok, terima kasih dok. Ya. Iya. Oh, sudah selesai penanganannya dok? Iya. Oh baik dok, terima kasih banyak ya dok. Iya, atas sampai infonya. jumpa lagi. Terima Iya. kasih. Mari dok. Iya. Nah, jadi itulah tadi simulasi prosedur pemberian resep kepada pasien. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu resep. Resep adalah suatu permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker. Nah, nantinya apoteker akan membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu, kemudian menyerahkannya kepada pasien. Nah, adapun standar penulisan resep yang rasional terdiri dari inskripsio, yaitu nama dokter atau praktek, SIP, alamat, nomor telepon, serta tanggal pemeriksaan pasien. Nah, selanjutnya ada preskripsio yang terdiri atas nama obat, bentuk obat, dosis, bentuk kemasan, dan juga jumlah obat. Nah, selanjutnya ada signatur. Signatur merupakan aturan dari penggunaan obat. Nah, yang terakhir ada subskripsio, yaitu paraf dokter atau tanda tangan yang berada pada setiap obat. Adapun rumus peresepan dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan umur, yang kedua berdasarkan luas permukaan tubuh, dan yang ketiga berdasarkan berat badan. Nah, yang berdasarkan umur dibagi menjadi 2. Ada rumus Young dan rumus Dilling. Untuk rumus Young digunakan pada pasien yang berusia di bawah 8 tahun, sedangkan untuk rumus Dilling digunakan pada pasien yang berusia di atas 8 tahun. Adapun rumus Young terdiri dari N per N ditambah 12 dikali dosis dewasa. Sedangkan untuk rumus Dilling dengan rumus N per 20 dikali dosis dewasa. Adapun N pada rumus ini ialah usia dari pasien. Berdasarkan berat badan dibagi menjadi 3. Ada rumus Clark, rumus Black, dan rumus Thermicfear. Untuk rumus Clark, yaitu bobot, dalam satuan pound dibagi 150 dikali dosis dewasa. Dan untuk rumus Black, dengan rumus bobot dalam satuan kilogram dibagi 62 dikali dosis dewasa. Dan yang terakhir ada rumus Thermicfear, dengan rumus bobot dalam satuan kilogram dibagi 70 dikali dosis dewasa. Yang ketiga, berdasarkan luas permukaan tubuh dengan rumus Du Bois, yakni menggunakan metode BSA atau Body Surface Area, dengan mencari terlebih dahulu BSA dari pasien dengan rumus akar H ditambah W dibagi 3600. Kemudian BSA anak atau BSA pasien dibagi 1,73 dikali dosis dewasa. Adapun keterangan dalam rumus ini, H adalah tinggi badan dari pasien dan W adalah bobot atau berat badan dari pasien. Nah, untuk dosis dewasa, vitamin untuk dosis minimum adalah 50 dan dosis maksimum adalah 125 mg. Dan untuk analgesik, dosis minimum adalah 1000 dan untuk dosis maksimum adalah 1500 mg. Untuk antibiotik, dosis minimum adalah 1500 dan dosis maksimum adalah 2000 mg. Dan untuk antiinflamasi, dosis minimum adalah 150 dan untuk dosis maksimum adalah 300 mg. Nah, selanjutnya adalah contoh resep dengan perumusan berdasarkan usia. Ya, di sini saya menggunakan rumus Young karena pasien berusia di bawah 8 tahun. Untuk antibiotik dengan sediaan sirup 500 mg.
Yang pertama, kita cari dosis minimal. Kita masukkan usia pasien ke dalam rumus sehingga diperoleh untuk dosis minimal adalah 184 mg. Kemudian kita cari dosis maksimalnya, diperoleh dari rumus adalah 246 mg. Nah, selanjutnya ada contoh resep dengan menggunakan rumus berdasarkan berat badan. Di sini saya menggunakan rumus Clark sehingga untuk bobot pasien dimasukkan dalam satuan pound. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh untuk dosis minimal yaitu 293 mg dan untuk dosis maksimal diperoleh 333 mg. Nah, selanjutnya contoh resep dengan perumusan berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, di sini tinggi badan dari pasien adalah 110 cm dan berat badan dari pasien adalah 40 kg. Nah, untuk dosis untuk obat antibiotik yaitu amoxicillin dengan sediaan sirup, kita cari dulu dosis minimal, kita masukkan usia dan tinggi badan pasien ke dalam rumus sehingga diperoleh untuk dosis minimalnya adalah 318 mg dan untuk dosis maksimal diperoleh 424 mg. Selanjutnya, resep pada skenario. Yang pertama berdasarkan usia, jadi pada pasien saya berikan analgesik dan vitamin dengan menggunakan rumus Dilling dikarenakan usia pasien yang sudah berusia 9 tahun. Jadi saya masukkan usia pasien ke dalam rumus sehingga diperoleh untuk dosis minimal analgesik yaitu 150 mg untuk sekali minum. Sedangkan untuk dosis maksimalnya diperoleh 225 mg untuk sekali minum. Sedangkan untuk vitamin diperoleh dosis minimal adalah 22,5 mg untuk sekali minum dan untuk dosis maksimal diperoleh 56,25 mg untuk sekali minum. Nah, selanjutnya berdasarkan berat badan. Nah, di sini saya menggunakan perumusan thermic fear sehingga untuk berat badan pasien saya masukkan ke dalam rumus dan untuk dosis minimal analgesik diperoleh 142 mg dan untuk dosis maksimal analgesik diperoleh 214 mg. Sedangkan untuk vitamin diperoleh dosis minimal adalah 21 mg dan untuk dosis maksimal vitamin adalah 53 mg. Nah, jadi ini adalah resep yang akan diberikan kepada pasien berupa analgesik dan vitamin. Jadi analgesiknya yaitu paracetamol dengan sediaan sirup 160 mg per 5 ml sebanyak 1 botol yang akan diminum pasien 3 kali sehari dengan dosis 1,5 sendok dan diminum setelah makan. Selanjutnya ada vitamin B-kom dengan sediaan tablet 25 mg sebanyak 5 butir yang diminum pasien 1 kali sehari setelah makan. Jangan lupa paraf dokter di setiap obat. Nah, itulah tadi simulasi prosedur penulisan resep dan juga pemberian resep kepada pasien. Sekian dari video ini. Maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.